Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Reza Pratama dari Teknik Mesin 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Material Berubah Fasa atau PCM sebagai Media Penyimpan Panas terhadap Karakteristik Cooling Box Peltier. Latar belakang dari penelitian ini yaitu vaksin yang digunakan untuk membentuk antibodi mempunyai beberapa kerentanan atau kelemahan terhadap kerusakan. Vaksin berpotensi mengalami kerusakan apabila terpapar dengan suhu panas dan suhu beku. Pengelolaan suhu penyimpanan vaksin di tingkat puskesmas ini berada pada rentang suhu antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, menurut Kaplan pada tahun 2012 menyatakan bahwa hampir setiap tahun di dunia ada sekitar 50% lebih vaksin yang terbuang percuma karena masalah gangguan sistem rantai dingin atau cold chain yang terjadi selama perjalanan dari produsen hingga ke tempat tujuan vaksin. Itu. Maka dari itu penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dunia medis yang membutuhkan adanya sebuah perangkat penyimpan vaksin portable yang dapat mendinginkan dan mempertahankan suhu layak vaksin. Rumusan penelitian dari penelitian ini antara lain yang pertama, bagaimana pengaruh phase change material atau PCM terhadap proses pendinginan pada sistem pendingin thermoelectric cooler atau TIC pada penyimpanan vaksin yang nantinya akan berpengaruh pada bertambah lamanya cool box ini dalam mempertahankan suhu layak vaksin dibandingkan dengan cool box tanpa thermoelectric cooler dan dikombinasikan dengan phase change material atau PCM. Yang kedua, bagaimana desain cooling box yang memiliki kapasitas pendinginan dan waktu penyimpanan sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan analisa ekonomi untuk penerapan sistem pendingin thermoelectric cooler dan phase change material pada cool box. Tujuan penelitian pada penelitian ini antara lain yang pertama, membandingkan pengaruh jenis penggunaan phase change material PCM organik sebagai media penyimpanan kalor yang nantinya akan dibandingkan dengan penyimpan kalor biasa, yaitu ice pack berbahan dasar air. Nah, yang kedua, mengetahui parameter yang paling baik untuk menghasilkan temperatur yang stabil dan sesuai dengan standar, yaitu 2-8 derajat Celcius pada sistem pendingin thermoelectric cooler dan phase change material dalam proses mendinginkan cool box. Yang ketiga, menganalisis coefficient of performance atau COP dari alat cooling box dan analisa ekonomi dari penggunaan alat ditinjau dari penggunaan energinya. Batasan masalah yang saya terapkan pada penelitian ini antara lain yang pertama, penelitian ini dilakukan hanya pada cool box berbahan polietilen dengan ukuran panjang 34 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 23 cm, serta tebalnya itu 2,5 cm. Dan kapasitas totalnya itu 8 liter. Yang kedua, termoelektrik yang digunakan tipe TEC 112706. Yang ketiga, phase change material yang digunakan jenis organik tipe RT5HC yang rentang kerja suhunya itu 4-5 derajat Celcius. Yang keempat, kalor yang dihasilkan motor listrik pada fan tidak diperhitungkan. Yang kelima, isolator yang digunakan adalah cotton pad pada sisi dingin elemen peltier. Nah, thermoelectric cooler atau biasa disebut TEC. Thermoelectric cooler terdiri dari semikonduktor tipe P dan N yang masing-masing terhubung seri secara elektris namun terhubung paralel secara termis. Nah, bahan semikonduktor termoelektrik ini yang paling sering digunakan yaitu bismut telluride yang telah diolah untuk menghasilkan blok atau elemen yang memiliki karakteristik individu berbeda, yaitu tipe N dan tipe P. Nah, tipe P ini mempunyai tingkat energi yang lebih rendah, sedangkan tipe N ini mempunyai tingkat energi yang lebih tinggi. Prinsip kerja thermoelectric cooler. Prinsip kerja pendingin termoelektrik berdasarkan efek Peltier, yaitu ketika arus listrik DC melewati material semikonduktor tipe yang berbeda,
semikonduktor tipe N negatif dan tipe P positif, maka akan menimbulkan panas. Artinya panas dilepas pada satu sisi dan menyebabkan dingin pada sisi lainnya, yaitu panas diserap. Nah, penyebab sisi dingin elemen peltier ini karena adanya aliran elektron dari tingkat energi yang lebih rendah, yaitu tipe P, ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu tipe N. Supaya elektron di tipe P ini bisa mengalir ke semikonduktor tipe N, maka elektron akan menyerap energi yang mengakibatkan sisi tersebut menjadi dingin. Nah, penyebab sisi panas elemen peltier ini adalah elektron mengalir dari tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu tipe N, ke tingkat energi yang lebih rendah, yaitu tipe P. Dengan tingginya tingkat energi di tipe N ini, maka kelebihan energi pada tipe N akan dilepas ke lingkungan, sehingga sisi termoelektrik tersebut menjadi panas. Selanjutnya, phase change material. Phase change material, atau biasa disebut PCM, sebagai bahan-bahan penyimpan panas laten, adalah bahan yang mempunyai kemampuan untuk melepaskan energi panas yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa adanya perubahan suhu. Nah, phase change material ini dibagi menjadi 3, yaitu PCM organik, anorganik, dan eutektik. Nah, PCM organik ini adalah PCM yang bersifat non-korosif, mempunyai rentang suhu yang rendah, dan mempunyai rata-rata panas laten persatuan volume itu rendah. Sedangkan PCM anorganik yaitu diklasifikasikan sebagai hidrat garam atau salt hydrate dan logam metalik. PCM jenis ini tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Peleburan akan berkurang selama berlangsungnya siklus, gitu. Nah, yang terakhir adalah PCM eutektik, atau biasa disebut PCM kombinasi, yaitu adalah kombinasi dari lelehan terendah dari dua komponen, komponen PCM organik dan komponen PCM anorganik. Nah, dan membentuk campuran dari komponen-komponen kristal selama proses kristalisasi. Nah, prinsip kerja dari PCM. Perpindahan energi panas terjadi saat bahan berubah bentuk dari padat ke cair atau cair ke padat. Hal ini dinamakan perubahan bentuk atau perubahan fasa. Awalnya PCM ini padat, cair ini terjadi hal seperti bahan penyimpan konvensional, di mana energi yang dilepaskan sesuai dengan energi panas yang diserap, gitu. Nah, energi panas dimanfaatkan oleh PCM ini untuk merubah fase PCM dari yang tadinya bentuknya padat, lalu dia akan mulai mencair, gitu. Jadi dia mempertahankan suhu yang ada di lingkungannya hingga si PCM ini mencair sepenuhnya, gitu. Nah, dalam berubah fase PCM ini dari cair menjadi padat, maka membutuhkan temperatur yang sangat rendah dari lingkungannya, sehingga PCM dapat melepaskan kalor hingga dia dapat membeku sepenuhnya dan siap untuk digunakan kembali. Nah, ini metode penelitian yang saya gunakan. Diagram alirnya yang pertama itu mulai, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga studi literatur yang terdiri dari yang pertama perpindahan panas, habis itu termoelektrik, phase change material, yang keempat itu perhitungan beban kalornya. Studi empiris, yang pertama desain Coolbox, yang kedua termoelektrik, dan yang ketiga phase change material. Selanjutnya ada perhitungan beban panas, lalu ada pembuatan alat Coolbox-nya. Yang selanjutnya ada pengujian, yaitu suhu sampai 8 derajat. Itu apabila tidak berhasil, maka akan diubah lagi desainnya, dibuat ulang. Nah, apabila berhasil pengujiannya, maka akan lanjut ke pengambilan data. Nah, pengambilan data itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu non-PCM, yang kedua ini dengan PCM.
Nah, non-PCM ini data yang diambil adalah suhu pada sisi dingin termoelektrik, suhu pada sisi panas termoelektrik, habis itu suhu lingkungan, suhu produknya atau suhu vaksin, habis itu waktu untuk mencapai suhu tersebut 2-8 derajat dari suhu lingkungan. Nah, habis itu selanjutnya waktu yang dibutuhkan untuk coolbox ini mempertahankan suhu layak vaksin 2-8 derajat gitu. Nah, habis itu untuk yang PCM juga sama, data yang diambil itu suhu sisi dingin termoelektrik, habis itu suhu sisi panas termoelektrik, habis itu suhu lingkungan, suhu produk, waktu untuk mencapai suhu layak vaksin 2-8 derajat dari suhu lingkungan, habis itu waktu lama bertahannya suhu layak vaksin ini di dalam coolbox dengan bantuan PCM. Habis itu selanjutnya ada analisa data, lalu menarik kesimpulan, dan selesai. Nah, konsep pengambilan data. Konsep pengambilan datanya ada 3. Yang pertama percobaan coolbox dengan iSpec. Ini adalah coolbox pada umumnya. Yang akan divariasikan yaitu 2 iSpec, 4 iSpec, dan 6 iSpec. Pada umumnya itu fullnya 6 iSpec. Setiap iSpec itu berisi fluida dengan volume 400 ml. Fluidanya itu air biasa. Volume fluida air yang akan digunakan itu berarti 800 ml, 1600 ml, dan 2400 ml. Percobaan yang kedua itu ada coolbox dengan PCM, yaitu variasi PCM-nya itu sama seperti iSpec air, yaitu 2 iSpec, 4 iSpec, dan 6 iSpec berbahan HDPE atau High Density Polyethylene, dan juga variasi dan juga menggunakan bahan kotaknya itu aluminium gitu, sama 2 iSpec, 4 iSpec, dan 6 iSpec juga. Percobaan yang ketiga yaitu coolbox dengan kombinasi termoelektrik dengan es dan kombinasi termoelektrik dengan PCM, membandingkan antara coolbox termoelektrik dikombinasikan dengan iSpec pakai fluida air dan coolbox berpendingin termoelektrik dikombinasikan dengan iSpec fluidanya PCM berbahan HDPE dan berbahan aluminium juga. Habis itu dilakukan dengan menyusun hanya dua kotak iSpec pada sisi dinding coolbox. Nah, ini gambar alatnya. Direncanakan menggunakan coolbox berukuran 34 panjang, lebarnya 21 dan tingginya 23 cm dengan ketebalan 2,5 cm. Sistem pendingin yang dirancang menggunakan termoelektrik diletakkan pada dinding coolbox. Variasi termoelektriknya itu 1, 2, dan 4 buah. Nah, ini gambar paling kiri yaitu coolbox tanpa PCM hanya dengan termoelektrik saja. Habis itu yang tengah dengan PCM. Nanti PCM-nya itu maksudnya dengan iSpec ya, isinya PCM atau air biasa yang nantinya akan ditaruh pada kedua sisi termoelektrik ini untuk dia membantu mempertahankan suhu ketika termoelektriknya ini dimatikan gitu. Jadi dari suhu ruangan 30 derajat Celcius dihidupkan si termoelektrik ini sampai suhunya turun ke suhu layak vaksin, yaitu 2 derajat sampai 8 derajat. Nah, ini akan dipakai yang maksimal yaitu 2 derajat Celcius. Ketika sudah 2 derajat Celcius, maka si termoelektrik ini akan mati dan suhu perlahan-lahan akan naik dan hingga 8 derajat Celcius gitu. Nah, selama naiknya suhu itu si PCM ini iSpec ini akan mempertahankan suhunya gitu. Nah, ini yang paling kanan yaitu skema alatnya. Ada coolbox, lalu dipasang termoelektrik di tengah-tengahnya, lalu di dalamnya itu ada heatsink yang kecil gunanya untuk menangkap panas, lalu akan dipasangkan juga di sebelahnya fan.
yang akan memutar juga di dalam lingkungan, di dalam ruang coolbox. Nah, pada sisi luarnya pun sama, akan dipasangkan heatsink untuk melepas panas dari si termoelektrik ini ke lingkungan. Lalu ada juga fan-nya. Nah, heatsink yang akan dipakai di luar itu harus lebih besar. Maksudnya pelepasan kalor yang berada di sisi panas itu harus lebih besar supaya kalornya itu tidak merambat ke dalam, yang mengakibatkan sisi dalam juga akan menerima kalor gitu. Jadi pendinginannya tidak maksimal. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.